Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi ini. Ayo, semuanya sudah siap memuji Tuhan? Ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk ibadah online pada pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Sebentar kami memuji nama-Mu. Berkati dan urapi setiap pujian kami, sehingga pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo kita siap-siap, kita akan puji Tuhan bersama-sama. Pujikan Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah banyak
Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema kunjungan Ratu Negeri Sheba. Diambil di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Ya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Ya. Adik-adik, saya mau tanya di sini siapa yang mengerti artinya hikmat? Ya, hikmat kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dalam situasi yang sulit. Hikmat itu membuat seseorang jadi pandai. Seseorang jadi cerdas, seseorang jadi adil. Contohnya Raja Salomo. Ya, saat dia mengambil keputusan, dia dikasih hikmat Tuhan. Bagaimana minggu lalu ceritanya, 2 orang ibu yang berebut dengan anaknya. Ya, padahal anaknya yang satu sudah meninggal, tapi satunya yang masih hidup. Di situ Raja Salomo diberikan kemampuan kepada Tuhan bahwa mengerti siapa ibu yang sebenarnya, ibu kandungnya dari bayi itu. Ya, kita akan lanjutkan cerita kita. Kita menyaksikan bagaimana Raja Salomo bertemu dengan ratu dari negeri Sheba. Mari kita saksikan video ini. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula, kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus
untuk para penyanyi. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Tadi sudah menyaksikan videonya kan? Bagaimana Ratu Negeri Sheba begitu kagum dengan kekayaan dari Raja Salomo, kepandaian dari Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu punya hikmat Tuhan. Dia diberikan kepandaian oleh Tuhan. Dan adik-adik pun juga bisa seperti Raja Salomo. Adik-adik harus minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan hikmat di dalam hidupku, berikan kepandaian dalam hidupku. Karena masa depan kita, ya kehidupan kita, itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Asal kita mau hidup di dalam Tuhan. Ayo, pada pagi ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat firman Tuhan untuk kelas balita, diambil di dalam 1 Tawari 29 ya, ayat 11a ya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan ya. Di dalam apa tadi? 1 Tawari 29 ayat 11a. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ini untuk kelas balita. Untuk kelas bertumbuh 1, di dalam 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya. 1 Tawari 29 ayat 11. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Untuk kelas bertumbuh 2 dan madya, diambil dalam 1 Tawari 29 ayat 11 sampai selesai ya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ya, nanti di rumah dihafalkan ya. Setiap hari dihafalkan, nanti minggu depan dikirim ke guru-guru masing-masing ya, kita untuk menghafal firman Tuhan. Baiklah, pada pagi ini firman Tuhan sampai di sini, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Ajari kami seperti Raja Salomo yang selalu minta hikmat Tuhan di dalam menghadapi situasi apapun juga. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.